Alright guys, welcome back with me, Miss Dani. Welcome to T2 Teaching Tutorial. So, kali ini kita akan membahas perbedaan antara verb S or ES and then with verb ing. Nah, pasti teman-teman bingung nih membedakannya. Kapan sih kita tambahin verb S or ES atau kapan kita pakai yang namanya verb ing itu. So, gak usah bingung-bingung, langsung aja kita belajar bareng. Check it out. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan antara verb S or ES dan juga dari verb ing ini. Dari bentuknya aja itu pasti sudah berbeda ya kan teman-teman ya. Kalau verb S or ES ini diambil dari form verb 1 ditambah dengan S or ES. Dalam bahasa grammarnya teman-teman, verb 1 itu merupakan infinitif atau bare infinitif yang ditambah dengan S or ES. Nah, karena ada tambahan S or ES, maka dia disebut dengan additional infinitive. Jadi kalau teman-teman nyari di kamus gak ada tuh verb 1, verb S or ES itu gak ada ya kan ya. Yang ada istilah-istilah tadi ya kan ya. Nah, lanjut yang berikutnya yaitu ada yang namanya verb ing. Nah, verb ing ini merupakan bentuk dari verb 1 yang ditambah dengan ing. Ya, teman-teman ya. Verb 1 yang ditambah dengan ing. Nah, karena dilihat dari formnya ini berbeda, tapi sering banget nih Miss lihat waktu live Instagram ataupun live TikTok, teman-teman tuh masih aja salah peletakan dari kapan kita pakai verb S or ES dan kapan kita pakai si verb ing ini. So, kali ini kita akan bahas dulu nih teman-teman, yang mana pembahasan pertama itu merujuk kepada verb S or ES. Oke. Nah, verb S or ES ini memiliki beberapa tanda, ya kan ya, memiliki beberapa tanda. Yang pertama, tanda yang pertama yaitu merupakan habitual action atau kegiatan sehari-hari kita. Atau kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang menjadi sebuah habit ya kan ya. Maka verb yang perlu dikasih itu bukan verb 1 aja ya, tapi juga termasuk ke dalam verb S or ES. Nah, di sini ada note khusus nih teman-teman untuk verb S or ES-nya. Verb S or ES ini digunakan hanya untuk subjek ya, hanya untuk subjek he, she, it. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu dengan habitual action tapi subjeknya I, berarti bukan pakai verb S or ES, tapi dia lebih pakai yang ke verb 1-nya. Sedangkan kalau seumpamanya teman-teman memiliki subjek he, she, it, maka teman-teman wajib hukumnya untuk pakai verb S or ES untuk habitual action-nya. So, contoh dari habitual action itu apa sih? Contohnya itu ada mandi, ya kan? Ada makan, ada pergi ke sekolah, ya. Suatu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang seperti itu. Ingat, subjek yang digunakan hanya he, she, it untuk verb S or ES-nya. Oke, di note di buku tulisnya. Nah, lanjut nih kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada bilang dia perempuan bermain gitar. Nah, sebelum kita membuat kalimat tersebut menjadi verb S or ES atau ya verb ini digunakan untuk kalimat present ya teman-teman ya, present simple. Kita harus tahu dulu nih pembagian dalam sebuah kalimat atau yang kita sebut sebagai part of speech-nya. Karena apa? Kalau kita udah tahu part of speech-nya ini, berarti kita udah menguasai pembuatan kalimat tersebut. But, kalau teman-teman masih bingung tentang part of speech, teman-teman bisa lihat video-video YouTube yang ada di LC di sebelum-sebelumnya. Yang membahas tentang adjective, membahas tentang noun, dan lain sebagainya. Oke? Jangan lupa ya, belajar itu tidak hanya dengan satu video, tapi juga dengan video-video yang lainnya. Oke? Nah, lanjut nih. Dia perempuan di sini posisinya sebagai subjek, yang mana part of speech yang kita gunakan sebagai pronoun nantinya ya. Nah, lanjut yang berikutnya bermain. Bermain ini apa teman-teman? Bermain ini apa?
Noun? Bukan. Adjective? Bukan. Dia merupakan verb ya. Sedangkan gitar, di sini apa gitar? Gitar merupakan objek yang mana objeknya kita pakai noun nantinya ya kan ya. Nah, maka langsung aja kita translate ya. Kita translate for this sentence into the English. Dia perempuan, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah she. Ya, bermain bahasa Inggrisnya adalah play. Oke, gitar bahasa Inggrisnya adalah guitar. Ya. Oke. Nah, di sini kira-kira kalimatnya ada yang salah nggak sih guys? Ada yang salah nggak kira-kira? Coba. Ya, ada yang salah. Kenapa? Karena kalau subjeknya she, teman-teman ingat ya, kalau subjeknya she dan ini merupakan habitnya dia perempuan untuk bermain gitar, maka si she ini harus menggunakan verb s or es. Sedangkan di sini cuma play aja. Berarti kita perlu menambahkan s di sini. Sret. Jadinya she plays guitar. Oke. Dia bermain gitar. Lanjut ya. Kalau udah paham kita lanjut ke contoh berikutnya. Dia laki-laki menonton TV. Satu hal yang perlu teman-teman fokuskan, teman-teman harus mencari yang namanya verb dulu. Ya, teman-teman harus fokus mencari verb dulu. Kira-kira dia laki-laki menonton TV, verbnya yang mana teman-teman? Good, menonton. Menonton bahasa Inggrisnya apa? Watch. Maka langsung aja kita translate di sini ada he watch TV. Nah, di sini ada yang salah, otomatis dia kurang es-nya. Karena kalau berbicara soal habitual action ya, maka dia perlu dengan verb s or es-nya ketika dia menjelaskan tentang habitual action dan subjeknya adalah he, she, it. So that's why the answer is he watches TV. Okay, he watches TV. Oke, lanjut yang berikutnya. Miss, apakah selalu habitual action? Enggak ya teman-teman ya. Ternyata dia itu juga bisa tentang general fact. So what does that mean? Kalau teman-teman menemukan fakta yang faktanya itu adalah umum, contoh presiden kita sekarang adalah Pak Jokowi, maka kita perlu juga membuatnya menjadi kalimat present simple juga. Yang mana present simple masuk ke dalam verb s or es kalau subjeknya adalah he, she, it. Jadi kalau fakta-fakta umum itu boleh banget. Contohnya lagi fakta umum, Miss Denny menjadi tuan putri di istana, contohnya kayak gitu, itu fakta ya. So that's why teman-teman bisa pakai verb s or es ini. Oke, lanjut nih yang berikutnya. Di sini juga ada general facts, yang mana general facts-nya menceritakan tentang Bapak Teddy. Nah, ternyata Teddy itu suka banget berjalan ke sekolah, ya kan ya. So that's why kita coba cari verbnya dulu. Verbnya yang mana? Verbnya adalah berjalan. Berjalan bahasa Inggrisnya adalah walk. Walk. Nah, so that's why karena subjeknya di sini adalah si Teddy, maka walk-nya perlu s or es atau tidak teman-teman? Betul sekali, perlu banget yang namanya s or es. So we say it walks ya. To school. Oke. Nah, Miss, kadang aku bingung nih kapan kita pakai S dan kapan kita pakai IS. Masa yang ini place cuma pakai S aja, terus yang watch itu ada tambahan ES-nya, plays and watches. Kenapa nggak plays and watches? Penulisannya ya, bukan cara bacanya ya, penulisannya. So teman-teman, kita udah pernah bahas di konten sebelumnya tentang penambahan S or IS dari verb s or es di present simple ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu kapan ditambah s dan kapan ditambah is, langsung aja ya scrolling and find it out. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya.
Nah, lanjut nih teman-teman ke yang berikutnya, yaitu tentang verb ing. Kita bahas verb ing ya. Cut dong Miss, capek. Bentar, nafas dulu. Iya nggak, udah lama kan itu Miss? Lama. Nah, tapi Miss, aku minta minum ya Miss ya? Enggak, aku visual coming. Oke. Udah Miss? Oke, tadi kan kita udah full nih membahas tentang verb S or ES. Kali ini kita akan membahas tentang verb ing ya teman-teman ya. Nah, kapan sih kita pakai si verb ing ini? So, si verb ing ini kita pakai ketika kita menjumpai tanda-tanda, yaitu merupakan aktivitas yang sedang berlangsung. Atau dalam tenses kita bisa bilangnya adalah continuous ya, continuous. So, teman-teman wajib hukumnya pakai si verb ing ini. Tapi ada beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui ketika teman-teman menjumpai verb ing di continuous. Ya, note yang perlu teman-teman tulis di sini adalah sebelum verb ing harus ada to be. So, to be-nya apa aja nih teman-teman? Gak cuma am, is, are aja, tapi bisa jadi was, were, atau be, been. Am, is, are, was, were, be, ataupun been. Entah will be, entah has been, entah could be, atau can be. Nah, itu boleh banget dilanjutkan dengan verb ing. Tapi kalau semuanya nggak ada to be-nya, so teman-teman langsung nambahin verb ing, jadinya pun salah kayak gitu ya. Jadi dia wajib hukumnya harus ada keluarga be atau to be-nya. So, kita masuk ke contohnya. Di sini ada dia perempuan sedang bermain gitar. Kalau yang tadi dia perempuan bermain gitar. Nah, yang selanjutnya dia perempuan sedang bermain gitar. Ada kata sedang yang menggambarkan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung. Oke, tetap sama teman-teman. Dia perempuan, bahasa Inggrisnya apa? She. Oke, bermain apa teman-teman? Play ya kan ya. Gitar is guitar. Nah, karena di sini teman-teman ada kata sedang, maka kita wajib pakai yang namanya verb ing. She playing guitar. Ingat bahwa sebelum verb ing itu wajib hukumnya ada to be-nya. Ya kan? Berarti dia nggak boleh nih sendirian di sini. Harus ada to be-nya. So we say it, she is playing guitar. Bisa dipahami? Oke, lanjut yang berikutnya, yaitu ada dia laki-laki sedang menonton TV. Dia laki-laki, bahasa Inggrisnya apa tadi? He. Menonton, watch. Karena ada sedang, maka kita wajib pakai ing-nya, watching TV. But do you still remember sebelum verb ing dia wajib ada to be-nya. So kita pakai to be is. He is watching TV. Sorry ya. He is watching TV. Nah, kalau Teddy nih gimana nih kalau Teddy ya kan ya? Teddy kira-kira masuknya kemana nih teman-teman? So, Teddy sedang berjalan ke sekolah. So, that's why the answer is walking. Tapi sebelum verb ing kita wajib hukumnya pakai to be. So, the answer is Teddy is walking to school. To school. Oke, dari sini bisa dipahami teman-teman? Bisa banget dong. Oke, nah sekarang habis ini Miss ada kuis nih buat teman-teman.
Tapi kuisnya ini ada penjelasannya juga teman-teman. Gimana kalau bentuk kalimatnya itu kita rubah menjadi negatif. Dari tadi kan positif ya kan ya. Kalau kita rubah kalimatnya menjadi negatif kira-kira gimana? So, let's get it. Oke, kita masuk ke kalimat yang negatif ya teman-teman ya. Di sini ada Aldi tidak mencintai dia perempuan. Ya, Aldi tidak mencintai dia perempuan. Kalau kita memakai rumus verb S or ES, ini juga present simple, general fact juga. Nah, itu dia seharusnya pakainya adalah loves. Gitu kan ya. Dia perempuan otomatis kita pakainya her. Tapi karena di sini ada kata tidak ya, ada kata tidak. So that's why ketika dalam bentuk negatif untuk verb S or ES ini teman-teman itu tidak boleh memakai verb S or ES. Jadi dia kembali menjadi verb 1 guysku ya, tapi jangan lupa dia di sini harus ada kata does not. Ya, harus ada kata does not-nya. Miss kasih ini ya, atau boleh kita singkat ya teman-teman ya, doesn't. Nah, so Aldi tetap pakai Aldi ya. So Aldi doesn't love her. Aldi doesn't love her. Nah, di sini tidak perlu kata S or ES, dia kembali ke verb 1 apabila di sini merupakan kalimat negatif. Ya, sama juga kalau kalimat tanya, ya, kalimat tanya itu juga berlaku sama, teman-teman. So, kita mau bilang nih, apakah Aldi mencintai dia perempuan? So, we say it, does Aldi love her? Jadi tanpa S or ES. Di sini tanpa S or ES. Dia akan kembali menjadi verb 1. Oke, got it ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman. Kalau verb ing gimana Miss? Apakah sama akan menjadi ke verb 1? Coba kita lihat. Aldi tidak sedang mencintai dia perempuan. Seharusnya kita bilang gimana sih teman-teman? Aldi, untuk kalimat positifnya dulu ya. Is loving her. Aldi is loving her. Karena ada kata tidak, maka kita pakai yang namanya not. Ya kan ya? Isn't. So, untuk verb ing teman-teman, meskipun kalimatnya negatif, dia tetap memakai verb ing. Kalau kalimat tanya Miss, kalimat tanya pun juga sama. Is Aldi loving her? Dia akan tetap menjadi verb ing. Pembedanya adalah di verb S or ES. Dia harus kembali ke verb 1. Bisa dipahami? Belajar bahasa Inggris mudah bukan? Bukan. Mudah banget dong pastinya. Oke, so next. Jawab pertanyaan berikut ini. Silakan teman-teman translate di kolom komentar ya. Dia mempunyai buku yang sangat banyak. Nah, terus yang kedua, dia sedang mempunyai buku yang sangat banyak. Coba teman-teman tulis di kolom chatnya bagaimana penulisannya yang benar. Apakah bisa ditambah verb S or ES ataukah tidak? Ataukah mungkin ditambahkan verb ing atau tidak? Oke. So, thank you so much for coming here, and the last for me, Miss Dani. Bye-bye. Kampung Inggris Elsie.